Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kula nuwun ya. Saya Ki Antono Goroco, Laskar Macan Ali Kesultanan Cirebon, juga warga Jati Keraton Kasepuhan, sedang berada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Keraton Kasepuhan Cirebon ya. Ini Ki Anto pada kesempatan ini Ki Anto akan membantu teman-teman gitu yang bertanya mungkin ya, atau menduga-duga mengenai perkembangan kasus Subang, karena sudah lebih dari 80 hari kasus Subang ini belum terungkap. Pihak kepolisian sudah turun tangan, bahkan Barreskrim Polri juga Badan Intelijen Negara sudah terjun ke lapangan, dibantu dengan teman-teman seperti Bang Anjas, Kang Heri ya, Pak Kades, Mbak Rara, Jeng Nimas. Mereka secara data referensi analisa ikut membantu, walaupun mereka menggunakan cara masing-masing. Ada yang menggunakan analisa, ada yang menggunakan penyelidikan, ada yang menggunakan prediksi tarot. Nah kalau Ki Anto sih prediksinya pakai apa ya, banyak hal yang diprediksikan oleh Ki Anto. Cuma Ki Anto tidak mau gegabah ya untuk mendahului yang berwajib. Cuma karena azas praduga tak bersalah, Ki Anto punya beberapa prediksi. Intinya seperti ini. Kasus Subang itu kalau kita cermati itu mencela-mencela, ada pernyataan saksi-saksi banyak yang mencela-mencela. Si A juga pernah mencela-mencela, berubah-ubah gitu tuh ya. Si B juga sama mencela-mencela. Kita jangan berbicara pengakuan, tetapi melihat bukti. Kalau Ki Anto sendiri mencurigai begini. Berdasarkan data referensi analisa, pertama handphonenya Amel. Kenapa handphonenya Amel diambil, uang nggak diambil dan yang lainnya tidak rusak? Itu jelas di handphonenya Amel itu terdapat bukti ya, percakapan atau bukti data-data antara pelaku ya yang berhubungan dengan Amel. Saya yakin Amel itu kenal baik dengan pelaku, dan sebelum kejadian Amel sempat berkomunikasi dengan pelaku. Saya yakin itu. Makanya handphonenya diambil tiga-tiganya. Dan itu lebih berharga dari satu kontainer uang begitu tuh handphone itu, walaupun handphone itu mereknya katakanlah amburadul lah, nggak jelas. Kedua, mobil Alphard. Ini mobil Alphard ini jelas-jelasan digunakan sebagai kunci katakanlah. Saya mencurigai mobil Alphard ini sebagai kode gitu tuh. Kenapa harus mobil Alphard? Mobil Alphard ini sepertinya pingin berkata, dengan si tersangka ini menggunakan mobil Alphard pengen berkata ini gitu tuh, seperti ini, inilah pelakunya, seperti itu. Dan Gusti Allah itu tidak tidur. Kebetulan saja mobil Alphard itu ketika parkir hendak tertabrak oleh angkot gitu tuh, dan supir angkot itu ada penumpangnya juga di belakangnya, Kang S katakanlah. Logikanya begini, kalau orang marah di jalan, kalau saya marah di jalan memarahi sopir kendaraan lain, pasti saya lihat mukanya kayak gimana sih mukanya gitu tuh, minimalnya apal mukanya. Ada kemungkinan bisa jadi gini, orang yang sengaja memarkir mobil Alphard itu pingin memframing seseorang gitu tuh dengan ciri-ciri seperti itu, dengan rambut pirang atau kulit putih gitu. Bisa jadi begitu, bisa jadi pelakunya ya memang dengan ciri-ciri seperti itu gitu. Tapi yang jelas intinya di petunjuknya ya, clue-nya itu mobil Alphard dengan handphonenya Amel. Andai kata handphonenya Amel ketemu semua, karena saya yakin gitu tuh ya, di handphone itu menyimpan banyak data-data percakapan Amel dengan tersangka, juga menyimpan data-data mungkin foto dengan tersangka juga. Tapi kalau menurut saya percakapan dengan tersangka. Nah mobil Alphard ini sebagai kode bahwa ini loh gitu tuh. Bukan mau Amel sama ibunya mau dibuang. Kalau Amel sama ibunya mau dibuang, dia nggak mungkin parkir. Pak Ujang itu pagi-pagi nggak mungkin lihat mobil parkir itu di sebelah rumahnya Amel. Kalau toh mau dibuang, dia pergi aja pasti begitu berlalu. Itu jelas mobil Alphard itu digunakan untuk berkata, katakanlah begitu, ini loh begitu loh. Nah maka dari itu itulah kesimpulan dari saya, dari Ki Anto nggak mau membeberkan namanya si A si B gitu. Ki Anto yakin yang berwajib juga sudah mengantongi nama, cuma yang berwajib akan lebih profesional lagi dan proporsional untuk mengungkap siapa tersangka daripada kasus Subang ini. Nah itulah yang bisa Ki Anto sampaikan kepada teman-teman
yang menduga sana menduga sini. Intinya kuncinya di mobil Alphard itu, kodenya lah begitu ya, dengan 3 handphone Amel yang hilang. Itu sampai sekarang yang namanya tersangka itu hidupnya sangat gak tenang, bahkan dia sangat gak tenang. Kalau Kianto lihat itu sangat gak tenang, khawatir ketahuan, dan dia tahu resikonya. Resikonya apa? Resikonya peluru AK-47 akan menembus dia serentak di Nusa Kambangan. Dia sudah tahu seperti itu. Dan ini sebenarnya tersangkanya nggak susah sama dicari, cuma barang buktinya aja. Jadi kita nggak bisa nuduh seseorang tanpa bukti, karena kita negara hukum. Jadi kita harus respect kepada hukum itu. Nah, kenapa Kianto liatin cincin ini? Nah, ini cincin merah, artinya apa? Ini minyaknya juga merah kehitaman, ini lantainya merah, dan itu masjidnya merah juga, temboknya. Artinya apa? Merah itu harus berani. Berani kenapa? Berani karena benar. Jadi untuk mengangkat kasus Subang itu harus penuh keberanian karena sebuah kebenaran. Netizen, pantau terus, kawal terus kasus Subang. Jangan sampai Indonesia malu di mata dunia gara-gara kasus Subang. Semoga kasus Subang segera terungkap. Kita berdoa bersama kepada Gusti Allah dan memohon karomah daripada leluhur-leluhur kita ya di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Keraton Kasepuhan, supaya kasus Subang segera terungkap. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan.